Ya, mari kita berdoa. Mari bersama doa. Ya, Engkau Hakim yang agung bertata dalam kerajaan-Mu, kami bersyukur terima kasih kepada Allah Tuhan untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang Kau izinkan dan berikan bagi kami orang-orang berdosa. Pada saat ini kami ya Tuhan berkumpul di hadapan-Mu, bersyukur bersama memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar Engkau terlebih dahulu menyiapkan menyucikan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan membentuk wajah-Mu agar siap menerima hal-hal yang baik yang daripada firman-Mu, agar kiranya firman-Mu itu dapat berakar kuat dalam hati kami dan masih kampu yang baik menurut kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kerendahan hati, agar dalam kerendahan hati itu kami dapat mengerti hikmat yang benar dan apa yang benar yang kami harus lakukan bagi apa yang berkenan di hadapan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk dapat mengasihi-Mu, kemampuan untuk dapat mengerti tentang kehendak-Mu, kemampuan untuk dapat bersyukur, berterima kasih dan menderita, dan melakukan segala sesuatu apa yang Kau kehendaki dan berkenankan. Hitunglah kami di antara kawanan domba-Mu, dan percikanlah kepada kami kasih-Mu, agar dengan demikian kami dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang kami terima pada hari ini dan yang akan datang adalah untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu. Dan untuk itulah kami mengaku dan memuliakan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia dan Roh-Mu yang Maha Kudus, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya beri judul Mengapa Harus Yesus. Jadi sebenarnya bukan mengapa Yesus, tapi mengapa harus. Ya, kalau mengapa Yesus itu terkesan kita hanya belajar tentang Yesus tanpa sesuatu yang harus didorong daripadanya. Tapi sekarang kita akan belajar mengapa sih manusia harus beriman kepada Yesus. Mengapa sih manusia harus percaya kepada Yesus? Kita lihat dari sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin agak berbeda, tapi kita lihat dari layar yang di depan Bapak Ibu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus dalam sabdanya dia mengatakan, menekankan 3 hal. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada orang-orang, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Satu hal, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Kristus. Yang pertama, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya akulah Dia. Kristus menekankan satu hal, konsekuensi ketidakpercayaan kepada Dia adalah mati di dalam dosa. Tapi mengapa Kristus mengatakan hal seperti ini? Mengapa Yesus Kristus yang mulia, yang mengasihi orang miskin, yang menolong semua orang lemah, bahkan pergi melampaui hukum seluruh Torah, mengatakan hal seperti ini? Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Mengapa Kristus berkata seperti ini? Untuk dapat mengerti sabda Kristus ini, kita harus mengerti sejak semula mengapa Ia menjadikan manusia. Maka kita harus kembali kepada kejadian. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya, di dalam apa yang Anda imani, mengapa Allah menciptakan aku ada? Apakah kita pernah bertanya, ya Tuhan, apakah maksud-Mu menciptakan kami manusia? Apakah kita pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa ada manusia beranak pinak? Mengapa ada anak muda? Mengapa ada orang tua? Mengapa ada kematian? Dan mengapa ada yang lainnya? Apakah kita pernah bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa saya dan kamu Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini? Mengapa manusia diciptakan oleh Allah? Ada banyak teori mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia karena Allah butuh teman, sehingga Allah kesepian. Allah itu ciptakan manusia karena Allah kesepian. Allah tidak butuh manusia untuk menemani Dia, sebab sejak kekal Sang Bapa itu telah bersama firman dan rohnya, jadi Dia tidak butuh manusia untuk menemani Dia. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menyembah Allah. Itu pun tidak tepat. Kenapa? Sebab Allah memiliki berlaksa-laksa malaikat, suara kidung dari kerubim dan serafim mengelilingi Dia siang dan malam. Ia tak butuh manusia untuk bersembah Dia.
Lalu kalau begitu, apakah tujuan Allah menciptakan kamu dan saya? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula adalah, dalam permulaan Injil Yohanes, ia mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia adalah untuk membagikan kasih-Nya. Apa bukti bahwa Allah menciptakan manusia untuk membagi kasih-Nya? Apa bukti bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menikmati kasih-Nya? Mungkin saja ini karangan Elia, tapi tidak. Di seluruh hari penciptaan, hari ke-7 Allah beristirahat. Selama 6 hari Allah bekerja mencipta. Hari pertama ia membentangkan langit dan bumi. Ia membentangkan Hasyamayim dan membentangkan Haaretz. Dia menciptakan langit dan menciptakan bumi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia ciptakan semua itu baik. Hari pertama Tuhan itu baik, jadi. Hari kedua lihat itu baik, jadi. Ketiga, keempat, kelima semuanya baik itu jadi. Tibalah hari ke-6, manusia dicipta hari terakhir. Kenapa? Untuk siap menikmati semua yang baik itu. Itu filosofi penciptaan. Kenapa manusia tidak dicipta di awal? Karena bukan manusia dicipta untuk bumi dan langit ini, tapi langit dan bumi dan segala isinya dicipta untuk kamu dan saya. Itulah kasih Allah yang tak terbatas itu. Allah merefleksikan, inilah kasihku kepadamu, semua boleh engkau makan. Dia menciptakan cakrawala, makanya Mazmur Daud mengatakan apa? Cakrawala memberitakan kasihmu, gunung-gunung memberitakan keagunganmu. Jadi sejak semula Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk menikmati kasih-Nya. Dia menciptakan semua dengan sempurna untuk kita menikmatinya. Makanya hanya kita satu-satunya ciptaan yang dihidupi oleh Roh-Nya Allah dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia untuk agar manusia itu menikmati kasih-Nya, maka kalau begitu, karena kasih Allah itu kekal, maka manusia dicipta untuk hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu dan saya untuk mati. Dia tidak pernah ciptakan Adam untuk mati 900 tahun lalu mati. Dia tidak pernah ciptakan saya untuk mati. Elia Myron 50, 70, 90, 100 tahun mati. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu dan saya untuk dimatikan. Ingat, kematian tidak pernah datang dari Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Hanya keagamaan lain yang percaya bahwa Tuhan menakdirkan manusia untuk mati. Untuk apa engkau dihidupkan kalau pada akhirnya engkau dimatikan? Untuk apa? Tidak. Tuhan sejak semula ciptakan kita untuk mengalami hidup yang kekal, sebab Dia adalah sumber hidup. Nah, kalau Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal dan kita untuk menikmati kasih-Nya, maka agar hubungan kasih itu bisa langgeng terus-menerus, maka manusia harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki dan perempuan, apabila seorang laki-laki menyatakan kasihnya kepada perempuan, aku mencintai engkau, maka ketika mereka bersatu dalam ikatan perkawinan yang kudus, maka agar perkawinan itu tetap langgeng, tetap satu, maka perempuannya pun harus mengasihi suaminya, bukan? Maka Allah, ketika Ia mengasihi manusia dengan sempurna, maka manusia itu pun harus kembali mengasihi Allah agar tetap satu dalam relasi yang suci. Tapi manusia nggak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Dia nggak tahu. Maka ajari, Tuhan mengajari manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Jadi buah pengetahuan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu bukan ujian buat Adam dan Hawa, bukan cobaan. Tapi itu adalah cara, sarana yang Allah beritahu kepada Adam dan Hawa. Beginilah caramu untuk mengekspresikan kasihmu kepadaku, yaitu ikuti aku, jangan makan apa yang kularang untuk dimakan. Makanya Kristus yang mulia pernah bersabda, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa, itu adalah cara yang Tuhan beritahu kepada mereka. Beginilah caramu untuk mencintai aku. Allah mengekspresikan kasih-Nya kepada manusia melalui apa? Ciptakan semua yang baik dan manusia siap menikmatinya. Dan manusia itu untuk mengekspresikan kasih-Nya kepada Allah, Allah mengajari, menyediakan sarananya. Pohon pengetahuan jangan engkau makan. Lalu
Ketika manusia itu pada akhirnya memperoleh perintah itu, mereka tahu bagaimana cara mengasihi Allah. Tetapi kemudian manusia itu gagal mengasihi Allah. Ketika mereka makan buah pohon pengetahuan itu, mereka mati. Tuhan berkata, jikalau engkau makan dari buah pengetahuan yang kularang untuk dimakan itu, pastilah engkau mati. Mengapa Tuhan mengatakan jikalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati? Apa arti kematian? Berpisah dari hidup. Siapakah hidup itu? Allah. Jadi ketika Tuhan berkata, kalau engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati, Ia sedang berkata, jikalau kamu gagal mengasihi aku, pastilah engkau bercerai dengan aku, sang hidup. Maka di luar aku sang hidup, engkau pasti mati. Jadi ketika Tuhan berkata, jikalau engkau makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati, Dia sedang menyatakan secara implisit, jikalau engkau gagal mencintai aku, jikalau kamu gagal meresponi kasihku, pastilah engkau berpisah dari aku. Karena aku adalah hidup, maka ketika engkau berpisah dari aku, karena aku adalah hidup, ketika kamu berpisah dari aku, yang kamu temui hanyalah kematian, perpisahan dari hidup. Dan ketika manusia itu berpisah dari Allah sang hidup itu, karena kita tadi diciptakan oleh Allah, oleh Roh-Nya yang kudus, maka untuk dapat memperoleh hidup yang kekal, sejatinya hidup kita ini ditopang oleh hidupnya Allah, agar kita bisa hidup kekal. Seperti kipas, ketika dia dicabut dari aliran listriknya, kipas itu akan semakin pelan, dan akhirnya berhenti. Demikian juga manusia. Apabila kita terputus dari sumber hidup, maka semakin lama manusia itu semakin menua dan mati. Seperti kipas, kalau dia diputus aliran listriknya, dia akan semakin pelan dan berhenti mati. Manusia ketika berpisah, bercerai dari sumber hidup, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Itulah mengapa ada kematian. Kematian adalah upah dari dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, artinya hutang. Apa hutang kita kepada Allah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah? Apa hutang manusia kepada Allah sehingga manusia itu berpisah dengan Allah? Apa hutangnya? Kasih. Karena manusia gagal mengasihi Allah lah, maka manusia itu tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Maka karena manusia gagal mengasihi Allah, maka hutang manusia adalah kasih kepada Allah. Tapi ketika manusia itu rusak, apakah Allah membiarkan manusia begitu saja? Apakah Allah membiarkan manusia itu tanpa arti, tanpa berguna? Tidak. Karena Allah itu adalah kasih. Ketika Ia menciptakan manusia ini dengan kasih, maka Dia pun ingin memulihkannya dengan kasih. Buktinya apa? Ketika manusia rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia tidak lagi seperti yang Tuhan harapkan, telah kehilangan dan rusak dari gambar diri dan menurut rupa yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaannya, yang tentu diciptakan bagi kemuliaan dan untuk Dia, maka Allah menjanjikan satu hal untuk pemulihan. Apa yang Dia janjikan? Dia tidak janjikan agama. Jangan percaya pada agama manapun. Dia tidak menjanjikan bangsawan. Jangan percaya kepada para bangsawan. Karena sejak janji inilah seluruh karya Allah mulai dinyatakan. Apa janji Allah kepada manusia? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan sejak semula, ketika manusia rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia telah kehilangan gambar Allah, maka Dia menjanjikan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan. Mengapa antara ular? Sebab ularlah yang mengundang perempuan itu untuk masuk ke dalam maut. Dan perempuan ini, mengapa perempuan? Karena dialah yang pertama kali meresponi ular itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan menjanjikan akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir dari keturunan perempuan ini,
yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu nanti, dan engkau wahai ular akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka seluruh hampir 2000 tahun Bapak Ibu, seluruh para nabi bernubuat tentang ciri-ciri anak laki-laki ini. 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Musa mengatakan bahwa nanti dia yang akan datang itu, jikalau aku adalah pembebas engkau, jikalau aku adalah yang memimpin engkau daripada perbudakan Mesir, maka nanti dia yang akan datang itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa yang lebih besar. Kalau aku dari Lewi, dia yang akan datang itu akan datang dari tengah-tengah engkau, dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 berkata bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Tapi ketika dia berseru Eli Eli lama sabachthani itu dalam keadaan tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Pada masa itu salib belum ada, tapi Daud melihat ke depan, seorang Mesias dari keturunanku, tunas Daud itu nantinya akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 53 bahwa nanti anak laki-laki itu akan dihina, dicaci, dibenci oleh banyak orang. Ia akan ditikam, dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia mengalami semua aniaya itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan melalui semua itu dia memberi harapan bagi keturunannya. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Jadi kalau Anda melihat Yesus itu dilukiskan, tentu salah. Kalau dia datang di zaman ini, gak ada wanita yang suka sama dia, karena dia tidak semarak, tidak tampan. Mengingininya pun kita tidak mau. Yesus di zamannya dulu itu dianggap seperti budak karena tidak tampan. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika bernubuat bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba, Ve'atah Migdal Eder. Di dekat engkau yang Migdal Eder akan datang sebuah keselamatan di sebuah kandang domba di rumah roti di tempatnya Daud. Nabi Yeremia, Nabi Hezkiel berkata bahwa nanti anak laki-laki itu tulang-tulangnya akan dipatahkan, tidak akan dipatahkan. Nabi Hosea bernubuat bahwa nanti anak laki-laki itu akan dibawa diasingkan ke Mesir. Dan seluruh para nabi ini bernubuat hampir 300 nubuatan dalam kitab suci tentang anak laki-laki. Dan setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, datanglah kabar kepada seorang anak darah bernama Maria. Maria adalah orang dari Yehuda, karena ia adalah keturunan Eliakim, anak Eliakim dan anak dari Yehuda. Ia mengandung anak laki-laki, diberi nama Yesus, lahir di kota Daud, di Bethlehem di kandang domba. Diasingkan ke Mesir karena menghindari titah Raja Herodes, seperti perkataan Hosea. Tumbuh besar menderita seperti perkataan Yesaya. Disalibkan seperti penglihatan Daud. Berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku. Dan orang-orang Roma yang adalah anjing-anjing itu mengerumuni dia. Satu pribadi yang bernama Yesus Kristus ini menggenapi seluruh apa yang dijanjikan para nabi. Tapi meskipun dia telah lahir, mati, lahir dari suku bangsa Yehuda, lahir dari anak darah Maria, diasingkan ke Mesir, menderita, sengsara, mengalami semua apa yang dimaksudkan oleh para nabi. Tapi apakah makna dari semuanya itu? Memang adalah sebuah keajaiban bahwa Yesus Kristus dengan sempurna menggenapi, dan hanya dia, sampai sekarang hanya dia yang bisa menggenapi seluruh nubuatan ini. Tapi apa makna dari semua penggenapan itu? Itu dapat kita temukan dalam Yohanes 3:14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup ya. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup ya. Kenapa dijanjikan hidup yang kekal di sana? Hidup yang kekal di sana tidak tiba-tiba ide perjanjian baru. Tetapi mengapa dijanjikan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya kepadanya? Karena memang sejak semula kita dicipta untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhalang oleh karena apa?
dosa dan upah dosa. Tadinya kita dicipta untuk beroleh hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal ini terhalang oleh karena dosa, yaitu kegagalan kita mengasihi Allah, dan oleh karena upah dari dosa, yaitu kematian. Maka dia menjanjikan penolong. Dia menjanjikan Mesias yang diberi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan yang dilakukan anak laki-laki ini adalah untuk mengembalikan kita kepada hidup kekal. Maka anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus ini harus melunasi dosa dan mengalahkan akibat dosa. Bagaimana cara Yesus Kristus melunasi dosa? Karena hutang kita adalah kasih kepada Allah, maka cara Yesus Kristus melunasi hutang kasih kita kepada Allah adalah dengan taat sampai mati di Kalvari. Ia disalib di paku, ia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dengan mati, taat, total sampai mati, dia membuktikan, aku sempurna mengasihi Bapakku. Jadi ketika ia berhasil mengasihi Bapaknya, ia melunasi hutang kita yang gagal mengasihi Allah. Maka di dalam Yesus kita disebut beroleh pembenaran oleh iman. Karena kita berhutang dosa kepada Allah, kita berhutang kasih kepada Allah, maka kita beroleh kematian. Maka ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia melunasi hutang kasih kita kepada Allah dengan kesempurnaannya mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari. Ketika ia berkata dalam sabda yang terakhir, tetelestai. Kata Yunani tetelestai adalah kata Yunani untuk sebuah penyelesaian bagi hutang piutang. Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai itu adalah puncak pengorbanannya, puncak kasih yang paling tinggi. Dengan demikian ia berkata, semua kegagalan manusia telah kulunasi di dalam ketaatanku. Makanya Paulus mengatakan, oleh karena ketidaktaatan satu orang, dosa datang ke dunia, tapi oleh karena ketaatan Kristus kita beroleh pembenaran. Dan ayat yang lain juga berkata, ia memangkukan surat hutang dosa kita di atas kayu salib. Tapi selain melunasi surat hutang dosa, maka Yesus harus menyelesaikan satu hal yang lebih besar, yaitu apa? Upah dari dosa. Setiap utang punya dampak. Maka dampak dari kegagalan mengasihi Allah adalah Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah 1 Korintus 15 mengatakan senat maut adalah dosa. Maka untuk menyelesaikan kematian ini, karena kematian itu adalah upah dari dosa, maka selain melunasi dosa, Yesus Kristus melakukan yang lebih besar, yaitu mengalahkan kematian. Bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kematian? Dia masuk ke dalam kematian itu. Ketika ia masuk dalam kematian itu, ia merusak kematian, menginjak kematian. Ini adalah kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14. Boleh dibuka? Biar Anda jangan berkata di karangan saya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi maut itu dikuasai oleh iblis. Maka ketika Yesus Kristus mati di Kalvari, ia memasuki kematian, artinya dia memasuki kuasa iblis. Dari ketika dia memasuki kuasa kematian, ia memasuki kuasa iblis itu, dia menginjak, merusak, menghancurkan kuasa kematian itu. Dan bukti bahwa ia menang atas iblis adalah dia keluar dari kematian ketika bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ia bangkit, ia memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Ia mau mengatakan kepada dunia, lihatlah aku telah mati, namun tidak hanya mati, aku telah hidup kembali untuk selama-lamanya. Jadi jikalau engkau mau kembali kepada hidup yang kekal sebagaimana aku menciptakan engkau sejak semula, datanglah kepadaku, sebab aku telah menyelesaikannya. Maka kalau kita mau kembali kepada hidup yang kekal itu, maka percayalah kepada dia yang telah menyelesaikan penghalang hidup yang kekal, yaitu dia yang melunasi dosa dan dia yang telah mengalahkan akibat dari dosa, yaitu kematian. Maka ketika Kristus mati di Kalvari,
Ketika ia mati, ia merobek tirai penghalang antara Roh Kudus dan Roh Maha Kudus. Artinya, di dalam kematianku, ketaatanku dan kasihku ini, tidak ada lagi penghalang antara aku dengan engkau. Maka tadinya hidup yang kekal itu terhalang oleh karena hutang dosa dan oleh karena kematian akibat dosa. Di dalam Yesus Kristus yang telah melunasi dosa melalui ketaatannya dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, maka hidup yang kekal, pintu kepada hidup yang kekal yang tertutup tadi dibuka kembali. Maka di dalam Dia kita bisa memperoleh hidup yang kekal sebagaimana Allah ciptakan kita sejak semula. Maka Kristus Tuhan kita yang mulia pernah bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa." Karena siapakah yang dapat melakukan seperti Yesus Kristus lakukan? Siapakah yang dapat melakukan seperti yang Dia lakukan? Tidak ada. Apa yang dicari dan yang digenggam oleh manusia tak dapat memberikan apa yang paling dicari oleh manusia. Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, apapun bangsa orang, apapun suku manusia, dari belahan bumi manapun ia datang, dari perempuan manapun ia dilahirkan, warna apapun kulitnya, tujuan manusia hanya satu. Mau orang Indonesia, mau orang Australia, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, tujuan manusia hanya satu. Dan hanya satu hal ini yang paling dicari manusia dan diperjuangkan oleh manusia, yaitu hidup. Orang bekerja cari banyak uang untuk demi perut, demi tetap hidup. Orang cari uang banyak-banyak, dia bangun rumah besar agar dia tetap aman dalam hidupnya dan bisa tetap hidup lebih lama. Orang bekerja, cari banyak hal, cari validasi diri, cari pengakuan agar ia disanjung dalam hidupnya, agar hidupnya itu berarti. Hiduplah yang dicari oleh dunia, hiduplah yang diperjuangkan oleh orang Arab, hiduplah yang diinginkan oleh orang Rusia, hiduplah yang dimau oleh orang Argentina, dan hiduplah yang diinginkan oleh orang Amerika, China, dan juga orang Indonesia. Dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Orang takut sekali mati kan? Jadi ketika dia punya banyak uang, batuk-batuk, pergi ke Singapura berobat. Dia takut mati, dia bangun rumah besar dengan pengamanan super ketat agar dia tidak dibunuh orang terlebih dahulu. Takut mati. Ada baru-baru ini sosial media begitu viral perbincangan dari seorang pemimpin orang Tionghoa di Tiongkok, Xi Jinping, dengan pembicaraannya dalam parade militer dengan Vladimir Putin. Mereka merencanakan sebuah teori, sebuah hal transformasi di dunia biologi. Bagaimana caranya agar manusia bisa hidup lebih lama? 10 tahun. Karena menghindari kematian. Seorang orang kaya, pendiri Meta, pendiri Google, Sergey Brin dan lain sebagainya, mereka berinvestasi di dunia farmasi untuk bisa menciptakan bagaimana sel-sel manusia itu bisa otomatis bertransformasi dan saling mengupgrade sehingga manusia bisa hidup lebih lama. Orang-orang kekaya di Arab sana mengembangkan laboratorium yang sangat hebat agar manusia itu bisa bertahan hidup lebih lama. Orang kaya bakar uang hanya demi memperpanjang usia 5-10 tahun. Karena takut akan kematian. Hidup yang diinginkan manusia, kematian yang dihindari oleh manusia. Kalau yang dicari manusia adalah hidup, dan yang paling ditakuti manusia adalah kematian, apakah alasan manusia itu menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui kehidupannya? Apakah alasan manusia menolak Yesus itu? Apakah alasan manusia untuk tidak mau percaya kepada Dia? Kalau yang Dia inginkan adalah hidup, sebab Yesus Kristus telah hidup dari mati. Dan apakah alasan manusia untuk menolak Yesus Kristus yang takut kepada kematian? Sebab hanya Yesus Kristuslah yang telah mengalahkan kematian. Apa yang dicari manusia? Makanya kalau ada anak-anak muda atau orang meninggalkan Yesus Kristus demi uang, demi harta, demi jabatan, ingat hal ini. Herodes yang agung begitu kaya, Pontius Pilatus berbabar, Alexander the Great dalam usianya yang sangat muda menguasai hampir 3 benua. Raja orang bangsa Persia begitu agung, Raja Quraisy agung begitu berkuasa, Firaun begitu tampan, Cleopatra begitu cantik. Orang yang berhebat di dinasti Tiongkok, Lao Tzu, Confucius dan lain sebagainya, orang yang sangat hebat.
Mereka sangat kaya, sangat pintar, berkuasa, berpower, punya semuanya. Tapi mampukah mereka meluputkan diri mereka dari yang namanya kematian itu? Enggak. Jadi kalau kamu cari uang, cari harta, cari jabatan, cari apapun dengan meninggalkan Yesus, nasibmu akan sama seperti nasib mereka yang telah mempunyai semuanya itu, yang sampai hari ini masih di dalam kuburan di bawah kakimu. Jadi kalau kamu mau tinggalkan Yesus demi uang, demi harta, demi pangkat, demi jabatan, demi apapun, kamu jual dia, kamu tidak sungguh-sungguh mengikuti dia, nasibmu akan sama seperti nasib mereka yang sampai hari ini masih dalam kuburan. Tapi Yesus Kristus dalam hari yang ketiga, Dia telah mengosongkan kuburan. Ia memberikan apa yang tak dapat diberikan oleh dunia. Ia menghadiahkan apa yang paling dicari oleh dunia, yaitu hidup. Dan Ia mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh dunia, yaitu kematian itu. Maka inilah alasan mengapa orang harus percaya kepada Yesus. Sebab di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Adakah yang dapat berbuat sesuatu di luar Yesus? Tidak ada. Kematian dan kebangkitannya bukan dongeng yang tanpa bukti. Ditutup Alkitab, kita tahu Dia benar-benar bangkit dan benar-benar. Lihat catatan Josephus Flavius, orang Yahudi, Lucian dari Samosata, Marabarus Napion, Cornelius Tacitus, bukan orang Kristen, tapi mereka mencatat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau kamu bilang itu dongeng, kamu pelajari orang-orang itu bukan orang Kristen, gak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi mereka menuliskan, begitu ajaib kematian Yesus Kristus itu, dan begitu ajaib kebangkitannya, dan karena begitu ajaib kebangkitan Yesus Kristus itu, maka karena semua orang begitu terheran, 500 orang melihat Yesus telah bangkit. Maka karena begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu berpowernya kebangkitan itu, dan begitu menaruh pengharapan yang besar, maka seluruh para rasul tidak takut mati demi Yesus. Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus disalib terbalik di Roma, Paulus dipenggal kepalanya di Roma, Yohanes digoreng di minyak panas sebelum dia diasingkan ke Pulau Patmos. Polikarpus karena tidak mau menyembah patung kausar juga dianiaya. Ignatius di kandang singa dibunuh, dan para rasul yang lain semuanya matinya mengenaskan. Tidak takut mati. Kenapa? Untuk apa aku takut mati? Karena Tuhanku telah mengalahkan itu. Para rasul dalam imannya yang teguh, mereka berpikir dalam hati mereka, untuk apa aku takut mati, wahai Kaisar? Untuk apa aku takut engkau bunuh, wahai orang-orang jahat? Stefanus adalah martir pertama, dia dilempari dengan batu dan dibunuh. Dia melihat langit terbuka dan Kristus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Mengapa ia tetap mau dibunuh? Mengapa mereka dalam tanda kutip mau mati konyol demi Yesus? Karena mereka melihat, untuk apa aku mau tetap hidup kalau hidupku ini hanya sementara, sedangkan kalau aku mati demi Dia, Tuhanku telah bersabda, barang siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku, ia akan memperolehnya. Jadi jikalau engkau takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu masih palsu. Karena apa? Kamu tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Iman yang sejati adalah iman para rasul. Lihat mereka, karena Kristus melalui pertolongan dari Roh Kudus memampukan mereka untuk dapat mengerti bahwa Tuhanku telah hidup dari mati. Dia telah memberikan anugerah yang paling besar, yang paling dicari oleh dunia, dan telah menaklukkan apa yang paling takuti oleh dunia. Oleh karena itu, mengapa aku tidak rela mati demi nama Dia? Bayangkan ketika Markus ditarik kuda di Alexandria, dia masih sempat menginjili. Ketika mau ditarik, diikat tangan dan kakinya, mau ditarik oleh kuda, dia masih bisa berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, anak Daud, anak darah Maria, yang menyelamatkan manusia. Ketika Petrus disalib terbalik, mau disalibkan, dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku, maka salibkanlah aku secara terbalik. Dia masih request cara matinya dia kepada orang-orang Roma pada waktu itu, karena mereka tidak takut mati. Mereka melihat kemenangan telah ditelan oleh Kristus, kemenangan telah dimiliki oleh Yesus Kristus. Untuk apa aku takut mati? Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, kamu memang menderita aniaya di bumi ini, tapi kuatkanlah hatimu,
Aku telah mengalahkan dunia. Inilah mengapa kita menjadi kaya di dalam Dia. Mengapa? Kita mendapatkan apa yang tak dapat dibeli oleh dunia. Sekalipun seluruh dunia ini dimiliki, tak dapat membeli hidup. Karena semua orang besar, para bangsawan, orang kaya, orang pintar, orang berhikmat, orang dipuja, sampai hari ini masih almarhum di dalam kuburan. Tidak ada pengharapan. Jangan percayakan jiwamu kepada Dia yang masih mati di dalam kuburan, tapi tidak mau memberi dirimu kepada Yesus Kristus yang telah memberi hidup melalui kebangkitannya. Jadi anak-anak muda, sekarang banyak di sosial media, anak-anak muda dengan bangganya, dengan pikirannya yang merasa paling pintar. Mereka berkata, tidak apa-apa lah di luar Yesus lah. Yang penting kita baik-baik, kita saling menghargai lah, toleransi lah. Apapun agamanya, pokoknya semua baik. Banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan menuju Tuhan yang sama. Masalahnya, Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kenapa firman Allah menjadi manusia? Karena manusia diciptakan oleh firman Allah. Dan ketika ciptaan dari firman Allah itu rusak, maka firman itu sendiri yang turun memulihkannya. Itulah Yesus. Maka jangan kamu cari agama lain, jangan cari kepercayaan lain. Aku di iman seperti ini dapat healing, dapat kesembuhan, setan pun dapat menyembuhkan. Jangan kamu ukur berkat adalah kekayaan, kesembuhan, dan sebuah kesehatan yang baik, dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau kamu memandang bahwa berkat Tuhan adalah tentang kekayaan, tentang kesehatan, tentang hidup yang layak dan lain sebagainya, maka ia membenci Kristus yang sangat miskin, menderita, jelek. Maka ia membenci Paulus yang sangat miskin, menderita, dan juga mengalami banyak pergumulan. Kalau kita menilai berkat Tuhan hanya tentang kekayaan, kemasyhuran, kesehatan, dan lain sebagainya, maka kita sedang mengatakan dia membenci Yesus itu, dan dia membenci Paulus. Karena Paulus tidak kaya, Paulus enggak orang yang tampan. Dalam beberapa lukisan-lukisan, Paulus itu adalah orang yang tidak tampan. Jangan nilai berkat Tuhan dari situ. Akar dari segala berkat adalah takut akan Allah. Makanya dikatakan bahwa permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak hanya takut kepada Dia tentang keberadaannya, tapi kita takut tentang apa yang akan datang kelak, pengadilan tahta Kristus yang menakutkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus yang telah hidup dari mati dan telah melunasi dosa di Kalvari itu, yang dimana karena begitu hebatnya apa yang dilakukan Yesus Kristus, maka para rasul telah membayar iman itu dengan darah mereka sendiri. Maka kalau sekarang kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk dapat mengerti Injil, kita hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat percaya kepada Dia, maka mari memohon kerendahan hati kepada Allah agar Ia memelihara kita dalam kesucian iman, sehingga apapun terjadi di luar sana itu tidak mengacau balapkan iman kita dan membuat kita meninggalkan dan menginjak serta mempermalukan Kristus sekali lagi. Jangan tinggalkan Kristus, sebab di luar Dia engkau hanya akan menghadapi kematian. Sebab perpisahan dari Allah adalah kematian, maka di dalam Kristus kita dipersatukan kembali kepada hidup. Dan Dia tidak hanya berbicara demikian, tapi Ia membuktikannya melalui peristiwa kebangkitannya. Maka terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia, dan melalui anaknya itu kita telah diperhitungkan menjadi bagian dari kerajaannya. Saya berdoa semoga kita semua diingat oleh Allah dalam kerajaannya dan dihitung sebagai kawanan domba miliknya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bermurah hati kepada seluruh manusia, Engkau telah bermurah hati kepada perempuan kesundal yang mereka hakim dan komunikasi pengampunan. Maka ya Tuhan, bermurah hatilah kepada kami orang-orang berdosa ini yang pada saat ini berharap kepada belas kasih-Mu dan tangan-tangan-Mu yang terbuka di Kalvari. Engkau telah memberikan kami pengertian bahwa ternyata inti dari hidup itu ada di dalam Engkau. Ketakutan akan kematian yang menghantui semua manusia tidak dapat diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Dan keinginan untuk memperoleh hidup ternyata gagal diupayakan oleh manusia. Tapi Engkau, ya Tuhan, telah datang ke dunia menyatakan itu di dalam hikmat-Mu. Engkau telah memberikan hidup bagi kami melalui kebangkitan.
dan Engkau telah menaklukkan kematian itu melalui kematian. Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, mempercayakan diri kepada kehendak-Mu, mempercayakan diri kepada apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sebab ya Tuhan, Engkau adalah kasih, maka Engkau pasti membawa kami kepada rancangan-rancangan keselamatan yang ada padamu. Ajari kami untuk dapat membuka mata, tidak di dalam kebutaan, untuk dapat mengerti jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu. Janganlah kiranya kami seperti Saulus yang merasa tahu firman Tuhan, merasa tahu hukum-hukum, tapi kami buta tanpa kasih karunia. Tapi biarlah kami menjadi seperti Paulus, ketika dia buta akan matanya, dia semakin mengerti, ia dibentuk dalam kerendahan hati, bahwa Engkau penuh dengan kasih karunia. Izinkan dan mampukan kami Tuhan, agar kami hidup di dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Karena bagaimanapun kami bergantung padamu. Ya Tuhan, karuniakanlah Engkau kepada kami kerendahan hati. Mampukanlah kami untuk merelakan diri, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami kepadamu. Sebab Engkau berkata, kalau kamu tidak beriman seperti anak kecil ini, engkau tidak mampu dalam kerajaan surga, dan engkau tidak akan memasukinya. Ajari kami untuk beriman seperti anak kecil, yang tulus, motivasi yang benar, tidak memanfaatkan Engkau, tapi mengikut Engkau dalam seluruh keputusan dan kehendak-Mu. Kami tahu dengan iman dan percaya, Engkau tidak pernah salah dalam keputusan-Mu ya Tuhan, tapi dosa-dosa kami yang selalu salah membuat kami menilai Engkau. Oleh karena itu, tolong kami, ajari kami, dan mampukan kami untuk dapat hidup, untuk dapat mengerti, untuk dapat berjalan bersama-Mu. Tidak ada keraguan dalam hidup kami, bahwa setiap orang yang memohon kepadamu, tidak Engkau tamani. Tidak ada keraguan bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami. Tapi pastikan kepada kami ya Tuhan, pastikan tujuan kami berjalan juga adalah Engkau, agar di dalam perjalanan kami itu, kami datang kepadamu, sebab hidup itu hanya ada padamu. Bukankah itu yang kami cari, dan bukankah itu yang kami inginkan? Oleh karena itu, kami tidak perlu ragu kau berjalan bersama kami, tapi pastikan, tolong sadarkan kami, agar kami juga berjalan untuk-Mu dan menuju kepadamu. Agar dengan demikian kelak, apabila Engkau datang dalam pengadilan-Mu yang menakutkan itu, kami tidak dibuang sebagai ilalang, tapi kami dikumpulkan sebagai gandum. Kami tidak tertinggal seperti gadis yang bodoh, tapi kami diperhitungkan dan masuk menyambut kerajaan-Mu seperti lima gadis bijaksana. Bersiapkanlah kami jika Engkau berkenan menjadi pelitamu untuk menerangi orang-orang di luar gereja melalui pengertian yang benar daripada Injil-Mu. Dan itu semuanya itu kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi memandang kepada pemberitaan kasih-Mu dan mendengar kepada seluruh pemberian hati-Mu. Kami akan percaya Engkau menyertai kami, sebab ada tertulis melalui Rasul-Mu, doa orang benar ini doakan dengan bersungguh-sungguh hati, itu besar kuasanya. Tuhan, Engkau yang memberkati gereja ini, Engkau yang memberkati para hamba Tuhan dan para pelayan melayani tempat ini, dan Engkau juga yang memberkati semua para jemaat yang di tempat ini, anak-anak muda, lansia, bapak, ibu, dan orang tua, dan siapapun yang terlibat dalam gereja ini. Biar Engkau yang memanggil mereka kepada kehendak-Mu yang kudus, memampukan mereka kepada apapun yang Engkau panggil menurut kerendahan hati-Mu. Dan untuk seluruh doa kami itulah, kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan kami, Yesus Imam besar kami, dan Bapa-Mu yang mulia yang mengutus Engkau, dan Roh-Mu Maha Kudus yang menolong kami dan membawa kami kepada seluruh kebenaran yang ada padamu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kakak boleh menetap di sini sama kita. Yang hari ini berkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini kita belajar banyak hal tentang kekristenan, tentang iman percaya kita. Saya juga catat banyak nih Kak. Thank you banget buat layarnya hari ini. Nah, karena mumpung masih ada nih ya orangnya di sini, kita bisa nanya-nanya langsung ya. Kebetulan memang kakak ini banyak sekali pengalamannya dalam penginjilan, betul ya Kak ya. Nah, hari ini saya membuka kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Nanti saya akan tanya dulu, mungkin saya pilih satu orang, nanti dijawab langsung, kemudian satu orang lagi dijawab langsung ya. Waktu kita terbatas, jadi tolong dimaksimalkan ya. Ini jarang-jarang kita bisa ketemu dengan Kak Elia ini, karena nanti biasanya kita harus ikutan komen dulu di YouTube gitu ya. Jadi mendingan masih ada orangnya, kita bisa nanya langsung. Oke, kalau gitu saya langsung buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, di belakang sana silakan sebutkan nama. Ya. Elia sekolah Alkitab. Oh tidak. Oh tidak. Berarti sering tiap harinya membaca Alkitab. Iya. Tahu semuanya? Enggak juga. Tidak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini berarti apresiasi untuk anak-anak muda ya, karena dedikasi untuk belajar firman Tuhan. Oke, saya buka
untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, silakan Ibu boleh sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Bintang. Saya mau bertanya kepada kakak. Bertanya, apa bedanya Yesus Kristus dengan Isa? Yang di dalam Al-Quran dikatakan Isa, mereka Islam bilang kan Isa, sedangkan kita kan Yesus Kristus. Nah, saya masih penasaran di situ kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya. Boleh silahkan Kak Elia Ya. menjawab. Apa bedanya Yesus Kristus dalam Alkitab dan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Kalau hanya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sebenarnya tidak ada bedanya. Makanya ada gereja Isa Al-Masih itu tidak salah, itu benar. Ya, Isa itu nama Syria, penyebutan nama Syria Timur dari nama Syria Baratnya Yesus. Jadi nama Yunani Yesus itu adalah Ieso, lalu ditambah sufiks s untuk menandakan dia maskulin, seperti Kafa jadi Kefas. Nah, maka dari kata Yunani ini timbullah pelafalan bahasa Syria. Orang Barat menyebut dengan iso, seperti bahasa Jawa ada yang ngomong opo, ada yang ngomong apa, ada yang ngomong apa. Nah, esensinya tetap sama. Nah, iso ini dilafalkan oleh orang Syria dengan iso, kemudian orang Timur menyebutnya dengan Isa. Nah, Kristus dalam bahasa Yunani itu adalah Kristos. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Mesia atau Hamosia. Lalu kemudian dalam bahasa Syria yang serumpun disebut dengan Al-Masih. Maka Isa Al-Masih apakah Yesus Kristus? Ya. Kalau dilihat dari Alkitab. Tapi kalau kemudian apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu adalah Yesus Kristus dalam Alkitab? Tentu tidak. Yang pertama, secara sejarah itu berbeda. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Yesus Kristus dalam kekristenan itu hidup di abad pertama. Tapi mengenai Isa Al-Masih tidak dijelaskan dia hidup di kapan, di zaman waktu kapan. Lalu secara garis keturunan, Yesus Kristus adalah dari Yehuda karena dia adalah keturunan dari Maria yang dari keturunan Yehuda, anaknya Eliakim dan juga Ayub. Nah, dalam iman orang-orang Muslim bahwa Isa Al-Masih itu adalah keturunan dari Maryam saudaranya Harun. Harun itu orang apa? Lewi, anaknya Imron. Padahal Harun kepada Yesus dalam Alkitab jaraknya hampir 1000 tahun, 1200 tahun. Nah, mereka mengatakan bahwa ibunya Isa adalah Maryam, saudara Harun. Maka kalau ibunya Isa adalah Maryam, saudara Harun, maka Yesus Kristus itu ada di zamannya Harun. Sedangkan di Alkitab Yesus ke Harun itu 1200 tahun. Lalu kemudian Isa Al-Masih dalam Al-Quran disebutkan lahir di bawah pohon kurma. Nah, Yesus disesuai nubuatan dia lahirnya di Bethlehem di kandang domba. Kandang dombanya itu berupa gua. Makanya kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, ke Nativity Church, itu tempat berbaringnya Bunda Maria dan bayinya Kristus itu di dalam gua batu. Karena Yesus itu dalam bahasa Yunani dibaringkan di sebuah patna. Eusebius dari Kaisarea, seorang sejarawan gereja, menuliskan bahwa dia lahir di sebuah patna, palungan, tempat makanan domba-domba itu. Maka dia dibaringkan di sana, dibungkus dengan batu. Nah, di dalam goa nggak ada pohon kurma, karena pohon kurma itu nggak pendek, itu tinggi. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Anda pernah lihat pohon kurma kan? Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, pergi ke daerah Yeriko, Yeriko itu adalah tempat kurma yang banyak. Enak-enak sekali, kurma terbaik. Nah, pohon kurma di sana nggak segini, tinggi sekali. Sedangkan Bapak Ibu ketika masuk ke Nativity Church itu, ya Bapak Ibu harus menundukkan. Pohon kurma jenis apa ya yang lahir di situ? Nggak ada kan? Nah, maka dari deskripsi Al-Quran dengan deskripsi Alkitab dan dibantu dengan sejarah. Alkitab didukung oleh sejarah, sedangkan dia di bawah pohon kurma. Itu hanya klaim teologinya teman-teman Muslim. Tapi meskipun begitu, kita harus menghargai pendapat mereka. Tapi kemudian apabila disandingkan dalam hal dialog dengan iman Kristen, kita harus tegas mengatakan itu tidak sama. Karena apa? Isa Al-Masih dalam iman teman-teman Muslim tidak mendatangkan keselamatan, sebab dia pada kedatangannya yang pertama hanya diserupakan lalu tidak mati. Sedangkan Yesus kalau disuruh makan kita nggak bisa selamat. Dan di dalam kedatangan yang kedua, dalam teologi teman-teman Muslim, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih bagi mereka akan datang membunuh babi dan patahkan salib. Sedangkan dalam iman Kristen, untuk apa dia bunuh babi? Kasih babi ke kita, kita panggang babi guling.
Tadi pagi saya baru mendarat dari Bali. Saya melayani di sana Pak Hari. Saya diajak ke Kuta. Saya lihat babi itu diguling. Utuh diguling. Saya lihat agak Islam. Nah, Yesus akan membunuh babi yang imut-imut itu. Saya tidak terlalu punya kepentingan. Maka Yesus Kristus tujuannya tidak untuk membunuh babi dan patah salib. Untuk apa salib dipatah-patahkan? Salib itu bukan ide perjanjian baru. Salib itu adalah hukuman orang Roma. Dan ajaibnya, Daud telah melihat itu ke depan. Sebab ada terus tergantunglah orang terkutuk pada kayu salib, maka Kristus harus naik ke atas kayu salib agar dia menanggung kutuknya kita. Nah, Isa Al-Masih tidak mengalami itu. Dia hanya diserupakan, meskipun tidak dijelaskan siapa namanya. Mereka mengatakan ada diserupakan dengan Yudas Iskariot, ada yang mengatakan Yohanan, ada yang mengatakan Barsabas. Yahya Al-Loni berkata itu Barsabas, Kainama mengatakan itu Yudas, Abu Somad lain lagi dan sebagainya. Itu urusan mereka. Tapi yang penting tidak sama. Ya, Yesus Kristus dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran tidak pernah sama. Ya. Oke, terima kasih Kak Elia, sudah terjawab ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, dari sebelah kiri saya silakan Pak, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya, boleh dibantu mic-nya? Perkenalkan, nama saya Haji Ledo. Izin bertanya pada kakak, kita kalau belajar teologi, kita belajar Alkitab, kita berjumpa dengan apa yang istilah dengan sifat-sifat Allah. Di situ kita belajar, kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, kedaulatannya atas dunia ini. Nah, terus tadi sepanjang pemberitaan firman Tuhan bahwa Allah itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Sedangkan Allah itu kan Maha Kuasa. Buat apa dia harus repot-repot jadi manusia untuk disiksa, dibunuh, sampai mati, dan pada akhirnya dihina seperti itu, penderitaan yang seperti tadi kakak sampaikan. Kenapa dia tidak bilang sudah aman dosa manusia, dihapuskan segitu saja? Karena kan dia punya Maha Kuasa, dia kan Maha Kuasa. Kenapa dengan tidak dia ngomong seperti itu saja, kan sudah selesai? Buat apa capek-capek harus turun ke dunia untuk pakai istilah menderita seperti itu? Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Mengapa Kristus harus menderita untuk melepaskan pengampunan bagi dosa manusia? Sebab Allah itu bukan Allah yang minyi-minyi. Allah kita adalah Allah yang konsisten, tulus pada hukum. Sejak semula dia sudah berkata, kalau kamu mau makan buah itu, pasti kau mati. Pasti kau mati, maka manusia harus mati. Nggak boleh nggak mati. Karena kalau dia bilang mati, ya mati. Nah, maka yang tadinya kita mati di dalam kekekalan, demi kasihnya, dia memberi anaknya yang tunggal itu untuk menggantikan kematian kita. Nah, anaknya itu tidak mengalami kematian kekal, tapi masuk kepada kematian kekal itu, merusaknya, menghancurkannya, agar kita tidak lagi ditawan oleh kematian kekal itu. Jadi mengapa Yesus Kristus harus mengalami semua penderitaan itu? Yang pertama, mengapa dia harus menderita dan terkutuk? Itu untuk menggantikan kutuknya kita. Ketika ia menggantikan kutuknya kita, maka kita dibebas kutukan demi hukum. Lagi pula, dosa itu adalah hutang. Hutang itu harus dilunasi. Manusia nggak ada yang bisa melunasi hutangnya kepada Allah. Karena kalau manusia mau melunasi hutangnya kepada Allah, dia harus mati kekal. Sebab upah dosa adalah maka setiap orang berdosa, orang yang berhutang dosa pasti akan mengalami maut. Tapi Tuhan tidak mau manusia itu diam dalam maut. Maka dia memberi anaknya untuk menggantikan kita, agar ia bisa mengalahkan maut itu, masuk ke dalam kematian, agar dia real hadir dalam sejarah, sehingga orang-orang nanti di hari pengadilan, orang-orang tidak bisa mengatakan aku belum mendengar berita kebenaran itu. Jadi dia memang harus menjadi manusia untuk menyatakan dirinya kepada manusia dan martabatnya kepada manusia. Dan mengapa dia harus menjadi manusia? Repot-repot. Karena manusia lah yang mau diselamatkan. Manusia yang menyebabkan kegagalan itu, maka harus manusia juga yang harus melunasi itu. Mengapa Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya? Mengapa dia naik dengan tubuh kemanusiaannya? Dia membuka jalan agar manusia bisa tinggal di surga. Maka manusia Yesus Kristus, dalam Ibrani 6 dikatakan, Yesus Kristus adalah imam besar agung kita, melintasi semua langit. Dia menjadi perintis, pembuka pertama untuk manusia bisa sampai di surga. Yang di surga itu yang bisa tinggal adalah makhluk roh.
Maka Yesus dalam keadaan sebagai manusia masuk ke surga agar dia yang pertama membuka surga bagi kita manusia ini. Maka dia harus menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena manusia yang gagal. Maka dikatakan Adam yang pertama membawa kecelakaan, tapi Adam yang kedua membawa kemana? Kemana? Jadi dia harus menjadi manusia karena tidak sesimpel hanya tentang mengampuni dosa, tapi tentang pemulihan gambar manusia itu. Dan Kolose 1:15, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak keli. Manusia diciptakan gambar dari Allah, bukan? Siapa gambar Allah? Yesus. Berarti sejak semula kita diciptakan menurut Yesus kan? Maka ketika kita rusak, Yesus itu datang menjadi manusia untuk memulihkan yang rusak itu. Seperti baju saya ini, ketika baju saya punya motif, saya stempel motif batik, dan motifnya itu mulai pudar, maka stempelnya ini harus saya tempelkan kembali agar dia jadi baru. Nah, firman Allah ini ketika dia menciptakan manusia menurut gambar Allah, firman Allah menciptakan manusia yang mulai rusak, maka firman Allah ini menempel kepada kemanusiaan agar dia menjadi baru. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita dilahirkan secara daging dari Adam, tapi melalui baptisan kita dilahirkan kembali dari Kristus. Itulah mengapa dia menjadi manusia. Oke, terima kasih Kak. Terjawab ya Pak ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Saya buka pertanyaan kembali. Ada yang ingin bertanya, boleh lambaikan tangannya. Ada? Oke, di sebelah kanan saya silakan Ibu. Boleh sebutkan nama dan pertanyaannya. Kenalkan nama saya Bu Maria ya. Aku mau nanyanya sama Elia Mira. Tadi yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi akunya Yesus berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, berarti yang tidak percaya pada Yesus akan mati dalam dosanya, betul kan? Nah, pertanyaannya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kira-kira pada abad pertama itu, manusia yang percaya Yesus diselamatkan. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, itu kan Tuhan Yesus belum ada. Jadi imannya kepada siapa dan penghakimannya, atau ini orang percaya Yesus atau enggak, kan Yesus belum lahir gitu. Jadi zaman sebelum Tuhan Yesus itu bagaimana gitu. Kan kalau percaya Yesus diselamatkan. Tetapi kalau sebelum zaman orang-orang zaman dahulu, sebelum Yesus lahir, itu kalau belum kenal Yesus jadi gimana ya itu? Oke, berarti tolok ukur keselamatannya ya Bu ya, kalau di zaman perjanjian lama ya. Keselamatannya itu gimana gitu menurut Elia Mira? Ya, kalau menurut saya bisa aja salah ya. Tapi menurut Alkitab, bagaimana orang yang sebelum zaman Yesus akan dihakimi, belum tentang diselamatkan, dihakimi dulu. Selamat atau tidaknya kita tidak tahu. Nanti Kristus yang di hadapan pengadilan terakhir yang akan menghakimi itu. Tapi sebelum Yesus datang ke dunia ada dua golongan orang. Yang pertama orang Israel, yang kedua orang non-Israel. Bagaimana keselamatan orang non-Israel ini yang belum pernah dengar Yesus? Keselamatan orang non-Israel yang belum pernah dengar Yesus sebelum Yesus lahir, atau nubuatan tentang Yesus lahir, karena Yesus belum datang. Sejak perjanjian lama sampai Yesus lahir itu semua isinya nubuatan. Nah, orang non-Israel yang belum pernah mendengar nubuatan Yesus ini, bagaimana keselamatan mereka? Dalam Roma 2 ayat yang ke-14 sampai ke-16 dikatakan Rasul Paulus begini. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Ayat 15, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Artinya apa? Orang sebelum Yesus lahir yang non Israel itu akan dihakimi menurut nuraninya. Misalnya orang di pedalaman sana, mereka nggak pernah dengar berita tentang Yesus, berita tentang kedatangan Mesias. Mereka hanya di tempat terpencil, gak ada lampu, gak ada listrik, gak ada apa-apa. Nah, ketika mereka mati, bagaimana keselamatan mereka? Nanti mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Jadi di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, mereka tuh punya hukum.
Makanya orang di pedalaman sana bisa saling berantem, bisa saling membela, bisa saling berkelompok. Karena apa? Padahal tidak ada hukum yang diberikan kepada mereka. Mereka melakukan itu semua menurut tindakan dalam hati nurani mereka. Dan nanti Tuhan Yesus akan melihat mereka benar atau salah menurut hati nurani mereka. Kalau mereka melanggar apa yang dituntut oleh hati nurani, misalnya hati nuraninya itu mengatakan bahwa aduh, tidak boleh membunuh seekor singa. Tapi kalau mereka dengan sengaja membunuh singa, maka dia bersalah menurut nuraninya. Kalau nuraninya mengatakan memotong pohon itu adalah perbuatan yang baik, maka ketika mereka sengaja memotong pohon, maka mereka akan terlihat benar dari menurut hati nurani mereka. Dan oleh karena hati nurani karena hati nurani itulah nanti Yesus Kristus akan menghakimi mereka. Tapi masalah selamat atau tidak selamatnya nanti tetap melalui Yesus. Apakah Yesus mau selamat atau tidak, itu urusan Tuhan kita. Tapi yang kedua, orang Israel bagaimana? Orang Israel yang percaya kepada nubuatan tentang kedatangan Yesus itu diselamatkan ketika Yesus bangkit pada hari ketiga. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia, Kristus, naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika sebelum Yesus datang ke dunia, umat Israel yang mati, dalam hal ini sebelum Israel juga seluruh manusia, itu dalam hal ini adalah Adam dan Hawa dan yang lain-lain, dan seluruh para nabi, umat Israel, mereka ini masih ditawan di dalam kematian. Dan ketika Yesus turun ke dunia orang mati, seperti kata Petrus, bahwa dia pergi ke penjara, memberitakan kepada roh yang di sana. Jadi ketika Yesus turun ke dunia orang mati, dia menemui Adam, menemui Hawa, menemui seluruh umat perjanjian lama yang percaya kepadanya, lalu membuka kunci kerajaan kematian itu, mengalahkannya. Dia mengambil kunci kematian, lalu dia bangkit dari kubur, dia menyeret semua orang mati itu, orang perjanjian lama itu, dia menyeret, dia bawa ke Firdaus. Makanya dalam Injil dikatakan, ketika Yesus bangkit, ada pula kuburan-kuburan yang terbuka. Dan mereka menampakkan diri ke kota kudus. Itu bukan kebangkitan tubuh, itu kebangkitan roh. Jadi, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, dia menyeret Adam, menyeret Hawa, menyeret seluruh para nabi, menyeret umat perjanjian lama yang percaya tentang kedatangannya. Tetapi orang non-Israel itu belum, sampai sekarang dia masih ditawan kematian. Ya, nah, tapi umat perjanjian lama yang percaya tentang nubuatan Yesus ini, Tuhan Yesus seret dari kematian itu, lalu dia bawa ke Firdaus di langit sana. Entah di mana pun itu. Ya, pokoknya di Firdaus. Makanya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Jadi ketika Yesus bangkit, dia akan naik ke surga kan? Dia bangkit naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan di sini yang dimaksudkan Rasul Petrus adalah mereka yang di dalam penjara. Jadi selama ini mereka dikunci dalam kematian. Tapi ketika Yesus menembus kematian itu, dan kematian tidak dapat menahan dia, dia merusak kematian, dia membobol kematian itu, lalu menyeret semua umat perjanjian lama yang percaya tentang dia, lalu dia bawa ke Firdaus, lalu dia mengunci gerbang itu dengan salib, karena dia mengambil kunci kerajaan maut itu. Ya, nah, jadi orang yang non Israel yang mati sebelum Yesus datang ke dunia akan dihakimi menurut hati nuraninya, tapi mereka yang sudah percaya tentang akan kedatangan Mesias umat Israel, itu telah Yesus bawa ke Firdaus ketika ia bangkit pada hari ketiga. Ya. Oke, terjawab ya Bu. Terima kasih. Oke, saya buka satu pertanyaan terakhir saja, ya sebelum kita tutup sesi ini. Oke, boleh di sebelah kanan saya, silakan Pak, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Saya Petrus, saya pengen tanya sama Bapak Eri, apakah kita semua akan mengalami rapture nantinya untuk menanti kedatangan Tuhan? Kan lagi viral, mereka bilang Tuhan datang September, nanti apa mereka, iman mereka telah mengambil antara iya apa enggak Tuhan datang angkat mereka, apa tunggu mati dulu. Nah itu bingung, perlu ditanyakan. Makanya ini kesempatan yang baik untuk saya. Terima kasih. Ya, sebagaimana Petrus telah di tahtanya, maka Bapak Petrus juga sepertinya kasih lama ya. Tapi, ya
Apakah nanti kita semua akan diangkat? Ragu saya. Ya, ada nubuatan yang paling baru mengatakan bahwa September ini akan terjadi pengangkatan. Saya bilang kepada orang-orang, jangan percaya. Ya. Karena apa? Pengangkatan itu tidak akan terjadi sebelum kebangkitan. Orang mati dulu yang bangkit. Nah, orang mati udah ada yang bangkit? Sudah ada? Belum? Kalau belum ada yang bangkit, ngapain kamu mau cepat-cepat diangkat? Kita baca ayatnya ya, nanti jangan bilang ini karangan saya. Aduh. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau orang mati belum keluar dari kubur, dilihat oleh mata, nanti ketika Yesus turun baru orang mati itu bangkit, tubuhnya bangkit, baru kita menyongsong Dia. Kalau mereka masih tidur di kuburan, tidak ada yang mau diangkat. Tapi kita nggak tahu juga. Saya bilang gini nanti, tiba-tiba Tuhan datang tapi belum. Bait suci ketiga belum berdiri. Sebab tanda yang paling penting kedatangan Tuhan adalah munculnya seorang antikristus yang dimulai dengan berdirinya bait Allah. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ini saya ajarkan satu hal agar kita menjadi peka terhadap kedatangan Tuhan ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Nah, jadi bilang rapture ini duplikasi September ini upaya penyesatan. Hati-hati. Ya, karena apa? Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Apapun caranya jangan mau disesatkan. Tapi Rasul Paulus memberitahu apa? Sebab sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi Rasul Paulus bilang, kamu jangan mau disesatkan. Sebelum seorang manusia durhaka itu berdiri di bait Allah, waktunya belum tiba. Bait suci ketiga itu belum dibangun. Boro-boro pengangkatan. Ya, makanya saya bilang berdirinya seorang antikristus, nanti Mesias bagi orang Israel itu adalah antikristus bagi kita. Karena dia akan bangun bait suci ketiga itu. Dan nanti antikristus itu akan berdiri di bait suci itu. Dan akan menyatakan dirinya, akulah Mesias, bukan Yesus. Dan nanti semua pengikut Yesus akan dibunuh sama dia. Makanya dalam Matius 24 Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu sudah melihat pembinasa keji berdiri di bait kudus. Dia merujuk kepada siapa? Antiochus Epiphanes yang pernah menjara bait suci. Israel di dalam perjanjian lama adalah tipologi Israel rohani di perjanjian baru. Tempat kekayaannya orang Israel perjanjian lama adalah bait Allah. Bait Allah pernah dijarah oleh Antiochus Epiphanes tahun 168 sebelum Masehi. Dia ambil babi, dia ambil minyaknya, dia bersihkan semua ke bait suci. Dia najiskan bait suci. Lalu dalam peristiwa Makabe 2 abad sebelum itu, Antiochus Epiphanes menangkap seorang ibu yang punya beberapa anak. Lalu anaknya dibunuh satu persatu, diiris-iris, dipotong-potong di depan ibunya sendiri. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu udah melihat itu yang keji, nanti yang akan datang itu akan lebih keji dari dia. Dan dia akan melakukan kebinasaan seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi karena ada orang Kristen di masa antikristus nanti, maka waktunya akan dibersihkan. Ya, jadi tipologi perjanjian lama, misalnya Nero, itu begitu sadis menyakiti orang Yahudi. Dia ambil setiap orang, dia cucuk dari bawah ke atas, dia balut dengan ter, dia bakar, dia buat jadi obor. Nah, nanti antikristus yang akan datang itu akan lebih parah dari itu. Makanya orang yang berdoa panjang umur tunda dulu. Jangan
terlalu mau panjang umur. Cukup umur itu penting. Mati dalam Kristus tidak apa. Mati muda juga tidak apa-apa. Kenapa? Kristus mati muda juga, 33 tahun. Tapi kalau mau melihat cucu, lihat anak-anak, tidak apa-apa juga. Tapi jangan ketika dia datang, Antikristus datang, kita masih diam. Itu bahaya sekali. Kenapa? Akan banyak orang jadi anak-anak muda yang minta panjang umur segala macam, hati-hati. Nanti ketika dia datang, kok bisa sangkal imanmu? Apalagi kalau iman belum kuat. Yudas aja bisa sangkal Yesus demi 30 keping perak kok. Kamu demi nyawa apa yang nggak bisa melakukan? Yudas makan minum dengan Yesus. Kita tidak pernah bertemu. Lebih besar peluang kita sangkal dia kan? Jadi berbahagialah orang yang mati sebelum Antikristus. Ya, tapi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita apabila harinya telah tiba. Yang paling penting adalah jangan takut mati. Nanti keluar dari sini. Jangan. Ya kan? Nanti ada bilang, dia bilang jangan takut mati. Keluar dari sini, Anda pergi ke tengah jalan raya, bunuh diri sendiri. Jangan ya Bapak Ibu ya. Itu namanya salah, nggak boleh begitu. Jangan cari mati, nggak boleh. Rela mati tapi tidak cari mati. Sebab kalau hidup kita adalah Kristus, pasti mati kita adalah keuntungan. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan tutup ya. Soalnya saya mau sisain buat saya satu. Main curang, mohon maaf ya. Ini pertanyaan terakhir Kak ya. Mungkin buat Bapak Ibu belum tahu ya. Kak Elia ini melayani dalam penginjilan ya, terutama di media sosial. Beliau punya YouTube channel ya, 3 hari channel ya Kak ya, sampai dengan hari ini masih berjalan ya. Kemudian ada TikTok dan Instagram. Beliau suka membagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, saya udah ngulik dikit nih sebenarnya podcastnya Kak Elia gitu ya, sama narasumber-narasumber di YouTube channel yang lain gitu. Yang saya dengar adalah Kak Elia ini dalam melayani Tuhan banyak sekali tantangan dan pencobaannya gitu ya. Nah, sebagai penutup Kak Elia, boleh nggak Kak Elia sharing sedikit aja bagaimana sih cara menjaga iman percaya kita terhadap Yesus Kristus di tengah dunia kita yang serba nggak pasti ini, banyak ajaran-ajaran yang mulai kayaknya benar, tapi kok kayaknya salah, tapi kok kayaknya boleh juga gitu ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin sesat gitu, dan kita kurang pengetahuan untuk bisa mengerti apakah ini betul dari Tuhan apa bukan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Kak Elia masih sangat muda, tapi semangatnya, dedikasinya sungguh luar biasa untuk melayani Tuhan. Kak Elia boleh nggak kasih closing sedikit, kasih tips and trick gitu ya, kasih motivasi buat kita semua untuk tetap bisa menjaga iman percaya kita, menginjili di era-era yang lagi susah ini. Boleh, silakan Kak Elia. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjaga imannya kalau Tuhan nggak mampukan. Itu yang harus saya dengar. Gak ada orang yang bisa bertahan dalam iman kalau Tuhan tidak mampukan. Makanya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hidup di dunia ini harus menghabiskan waktu mencari kerajaan Allah. Melayani Tuhan itu bukan untuk hidup enak. Melayani Tuhan itu adalah mengambil bagian dalam salibnya Mesias. Jadi kalau kita mau melayani Allah, jangan harap yang enak. Jangan ngomong aku melayani Allah, tapi kita anda hidup sebagaimana guru itu hidup. Saya dalam pelayanan, saya dilaporkan banyak orang. Saya diusir dari sana sini, saya pindah ke sana kembali, kuliah saya tersendat-sendat dan sebagainya. Tapi Tuhan dalam kemurahan hati yang mengizinkan saya untuk mengerti satu. Dia mengajarkan saya, Dia memberitahu saya. Semuanya ini harus kamu lalui demi sebuah izin untuk dapat melayani aku. Bukan untuk upamu di surga. Karena apapun kamu jumpa balik pun di dunia, kau nggak bisa dapat surga. Itu hanya kasih karunia. Tapi aku izinkan engkau terluka, menderita dan sebagainya. Itu demi sebuah izin membentuk kerendahan hatimu. Saya nggak bilang saya udah rendah hati. Nanti ketika saya mati baru tahu. Ya. Kalau saya bilang saya rendah hati, saya pasti sombong. Karena tidak ada orang yang mengaku dan dapat menilai diri sendiri. Oleh karena itu, ya ini tidak hanya para pelayan, semua anak muda yang struggle, punya pergumulan. Lalu Bapak Ibu, punya penantian, punya kerinduan dan sebagainya. Tuhan mengizinkan berbagai macam percobaan dalam hidup kita. Itu bukan Dia tidak memiliki suatu hal yang sedang Dia perjuangkan. Tapi seperti Dia telah memberikan itu kepada Paulus, maka kita pun harus
harus hidup seperti ini. Paulus pernah berkata, aku lebih suka dalam kelemahan. Kita manusia dalam hidup duniawi ini, kita berlomba-lomba cari kekuatan kan. Kita berlomba cari uang, cari harta, agar kita dipandang orang hebat, dipandang kuat. Padahal yang Tuhan mau adalah, Tuhan nggak mau persembahanmu itu. Dia hanya mau kau berserah, menjadi lemah, menjadi seperti anak kecil. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana dalam bahasa Asing adalah infant, bayi. Seperti bayi itu nggak bisa buat apa-apa. Tapi ibunya taburi bedak dimanapun, bajuin dia, itu demi kasihnya yang terbaik buat anak itu. Maka ketika kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus, maka dengan demikian kita akan didandani menurut kebaikan dan rencananya. Mau dibawa tempat bawah, dibawa tempat atas, tidak masalah, selama itu bersama dengan Allah. Jadi jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, apalagi pelayananmu. Orang yang sudah memutuskan melayani Tuhan, tapi tinggalkan pelayanan, pengadilan di hadapan Kristus nanti itu akan sangat mengerikan bagi kamu. Apalagi saya. Makanya ketika saya bertemu dengan Bapak rohani saya, dan dia katakan kepada saya, bukan pujian, bukan sanjung. Dia berkata, kalau engkau tidak setia melayani Tuhan, Tuhan bisa buang kamu. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membangkitkan banyak orang demi sebuah pekerjaan pelayanan. Dan kamu tidak boleh berkata, kamu melayani sejauh ini itu bukan karena engkau, tapi karena kebenaran Tuhan kepada orang berdosa seperti ini. Dan itu membentuk kita kepada pengalaman bahwa memang semuanya ini bergantung kepada Allah. Dan Tuhan Yesus sudah ajarkan itu. Bapa kami di surga. Ketika kita mengatakan Bapa kami di surga, kita memuji Dia, mengagungkan Dia dalam kedaulatannya, dalam kepenuhannya. Dikuduskanlah namamu. Ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita memberikan otoritas ketergantungan kita kepada Dia. Seperti doa Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, kita tergantung pada Dia. Di dalam ketergantungan itu kita harus hidup dalam mengandalkan kasih karunia-Nya Dia. Melepaskan pengampunan. Tuhan gak mungkin memberikan pengampunan kepada kamu kalau kamu enggan mengampuni orang lain. Jadi hidup bergantung kepada Allah. Sebab apa? Tuhan suka orang yang bergantung pada Dia. Jadi jangan pandang hidup standar kekristenan itu seperti standar dunia, tidak boleh. Jadi kalau kamu struggle dalam pelayanan, ada masalah dalam keluarga, ada hal-hal yang kurang baik dalam hidup Anda, jangan buru-buru kamu minta tolong sama Tuhan. Perlu minta tolong, tapi tanya yang paling penting, apa maksudmu Tuhan mengizinkan ini? Apa yang sedang engkau lakukan di dalam semuanya ini? Seperti Paulus, 3 kali dia berdoa kepada Allah, Tuhan, aku mau melayani engkau, aku mau melayani engkau di luar sana, cabut penyakit dalam tubuhku. Tuhan bilang, enggak, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Kenapa Tuhan izinkan luka itu? Kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu? Agar kita tidak sombong dan jatuh lebih dalam. Karena tidak semua orang tahan dan kemuliaan yang besar. Lucifer diberi kemuliaan besar, jatuh. Bunda Maria diberi kemuliaan, Allah di dalam perutnya, dia tidak sembuh. Itu perlu kita teladani. Jadi, apapun dalam hidup Anda yang Anda sedang hadapi saat ini, semua yang kita lakukan adalah bagi Tuhan, itulah pelayanan kita. Pelayanan gak harus berdiri di mimbar, gak harus jadi penyambut di sana. Anda melayani ketika kamu memiliki hati yang murni, ketika kita mengedepankan kehendak Allah, kita sedang melayani Allah. Karena kita tidak mementingkan diri kita, tapi kita mementingkan kehendak Allah. Itulah pelayanan kita. Sebab ada tertulis, persembahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai persembahan yang sempurna. Oleh karena itu, ya, ungkapan terakhir ini saya hanya mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam hidup ini kita akan menemukan banyak sekali sungai masalah. Tapi Kristus sebagai pokok anggur demi ranting. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur, kita adalah ranting. Ranting gak mungkin bisa berbuah kalau ia gak diairi oleh pokoknya, bukan? Maka kalau kita adalah ranting, mari kita meminta air hidup dari Kristus untuk memampukan kita bisa berbuah. Bahkan untuk berbuat baik, mengasihi, memperoleh pengampunan dosa, rendah hati, rela. Itu tidak dapat diusahakan, itu dikaruniakan. Masalahnya dalam doa, apakah kamu meminta itu? Kita dalam doa apa yang kita minta? Tuhan, anakku mau sekolah ini. Tuhan, aku mau pakai baju ini. Tuhan, aku mau dapat sepatu ini. Tuhan, aku mau dapat jabatan ini. Itu baik. Tapi ada hal yang lebih penting. Pernahkah kita meminta pemulihan batin kepada Kristus? Sebab Yesus datang mengatakan apa? Aku ini lemah lembut rendah hati. Aku datang memberikan kelegaan kepada jiwa. Kalau tubuh kita sakit, kita langsung mau berobat. Badan sakit kita mau berobat. Tapi jiwa kita sakit, pernahkah kita mau mengobatinya?
dengan datang kepada Kristus, meminta agar dia berkenan bermurah hati untuk menolong kita. Karena kerusakan tubuh ini dimulai oleh kerusakan batin. Batin rusak, tubuh ikut rusak. Maka jangan terpesona dengan kemolekan tubuh yang ditawarkan dunia, karena itu akan membusuk pada akhirnya. Tapi pedulilah pada kesehatan jiwa kita. Tuhan berkati.